Pak semuanya, ya. Bu Hera sudah kelihatan ya? Sangat jelas. Sangat jelas. Baik. Terima kasih. Saya akan awali dengan pertanyaan. Barangkali di antara audiens peserta sekalian ada yang kemudian bertanya-tanya, ya. Adakah nggak sih risiko COVID-19 ini yang bisa ditularkan melalui makanan? Ada juga yang bertanya, adakah risiko terkena COVID-19 dari kemasan makanan? Sehingga kemudian ada yang berupaya menyemprot semua kemasan makanan, begitu ya. Bahkan istilah sanitasi dirubah menjadi sterilisasi katanya, begitu ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya bisa muncul nih. Bisakah saya terinfeksi melalui proses penanganan makanan oleh orang yang mungkin terinfeksi COVID-19? Artinya kalau kemudian kita membeli makanan, kemudian kita melihat tanda-tanda kalau yang menjual makanan itu mempunyai tanda-tanda ya infeksi COVID-19, apakah kita harus menjauh atau lari? Ya. Atau kalau kita sedang membeli pisang segar, misalkan tiba-tiba yang jualan terus kemudian bersin, apakah kita jadi beli atau tidak? Gitu ya. Kemudian bisa juga kita bertanya, bisakah saya terinfeksi karena konsumsi makanan tertentu? Banyak pertanyaan yang mungkin muncul, termasuk apa yang harus saya lakukan untuk meminimalkan ya potensi risiko ya dari makanan. Dan terakhir mungkin pertanyaannya, terus gimana dong caranya kita belanja di masa pandemi sekarang ini? Ya, mari kita mulai ini ya. Pertama dengan melihat pesan-pesan apa yang sudah kita ketahui bersama pasti ya. Selama beberapa minggu terakhir kita sudah sangat ya terekspos dengan informasi ya supaya kemudian tidak terkena COVID-19, konsumsilah pangan-pangan yang bergizi. Penuhilah ya zat gizi tertentu. Cukupkanlah protein yang baik ya. Kemudian vitamin C sampai kemudian suplemen vitamin C hilang di pasaran. Ya. Kemudian tingkatkan vitamin D di tubuh Anda sampai berjemur, heboh juga berjemurnya jam berapa nih? Jam 8, 9, 10, 11, 12, atau tengah malam. Ya ketika nggak ada matahari, bukan berjemur lagi namanya itu ya. Kemudian physical distancing. Dulu sebut social distancing, ada yang protes kemudian ya. Saya nggak mau kalau social distancing secara sosial, saya pengen tetap dekat meskipun jarak ya di antara kita cukup jauh. Maka kemudian kita ubahlah menjadi physical distancing. Tetap tinggal di rumah, tetap berolahraga meskipun di rumah, meskipun kita berpuasa. Dan PHBS yang bagi kita orang gizi, bagi orang kesehatan sudah hal umum, sekarang menjadi sangat luar biasa dipahami. Jadi sebenarnya COVID-19 ini membuat kita tersadar, membuat penyadaran kita akan PHBS, penyadaran konsumsi pangan yang baik, penyadaran kalau kita tetap harus berolahraga itu menjadi sangat-sangat baik saat ini. Ya. Dan kemudian perhatian kita kepada imunitas yang kita punya juga meningkat. Kemenkes ya cukup sederhana pesannya adalah cukupkan ya protein intake kita, protein hewani maupun nabati, cukupkan vitamin C ya. Kemudian ada pesan-pesan yang lain, dapatkan ya sinar matahari secara baik ya, dan kurangi hal-hal yang kemudian tidak baik dan sebagainya. Jadi itu yang kemudian memberikan gambaran kepada kita tentang di balik ya pandemi COVID-19 ini ada pesan-pesan gizi dan kesehatan yang kemudian bisa lebih kita pahami bersama. Ya. Kemudian tantangan apa yang kita kemudian dapatkan dengan adanya kondisi ini? Ya. Kita tahu pembatasan lalu lintas, kemana-mana kita nggak boleh, pembatasan jenis usaha dan waktu operasi pedagang yang membuat kita berpikir gimana ya caranya kita mendapatkan makanan yang cukup buat rumah tangga kita. Kemudian apa saja yang harus dibeli, haruskah kita borong, haruskah kemudian panik buying. Di awal-awal era COVID ini saya lihat, saya dari Bogor, lihat orang bisa membeli beras beberapa puluh kilo dan sebagainya, kita bisa melihat sendiri ya kegaduhan-kegaduhan itu. Di satu sisi ada juga yang memberikan pesan minimal harus ada beras di rumah, minimum harus ada minyak goreng di rumah, minimum harus ada telur dan sebagainya. Cukup dengan itu dan sebagainya. Ya. Maka kemudian pertanyaannya berapa banyak harus kita simpan nih di rumah. Kemudian memilih dan menjaga mutu gizi yang baik bagaimana? Itu beberapa hal yang barangkali muncul di benak kita ketika kemudian kita berbicara tentang pangan
di masa PSBB pandemi COVID-19 ini. Dan pokok bahasan yang akan saya sampaikan akan mengacu pada 4 hal. Ya. Pertama akan membicarakan tentang bagaimana sih menyiasati penyediaan bahan pangan di rumah selama masa pandemi COVID-19 ini ya sedang berjalan agar kita tidak sering keluar rumah. Ya. Kemudian bagaimana nih penyimpanan yang benar supaya mutu gizi pangan yang ada di bahan-bahan yang kita simpan di rumah itu tetap dijaga. Kemudian terus ngolahnya bagaimana ya agar mutu gizinya tidak berubah atau tidak berkurang terlalu banyak lah minimal. Kemudian kiat khusus apa nih yang harus kita punyai agar kita mempunyai pangan yang cukup untuk menunjang kehidupan kita yang baik dan terus kemudian berikhtiar untuk menjauhkan diri kita dari risiko terjadinya COVID-19. Kita mulai dengan pokok bahasan pertama. Bicara bagaimana menyiasati penyediaan bahan pangan di rumah selama masa pandemi COVID-19 supaya kita tidak sering keluar rumah seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Pertama kita harus mampu memilih bahan pangan yang segar ya dan juga bahan pangan yang dari pangan olahan ya yang sudah dalam kemasan. Kita awali dengan bahan pangan segar. Tipnya adalah pertama kita harus cek kondisi fisik bahan pangan. Ya, kita kalau ada gambar di sini kemudian ada gambar tomat misalkan. Ya, kita mau konsumsi tomat kapan nih, gitu ya. Kalau konsumsinya hari ini tentu kita milih yang sudah matang. Tapi kalau konsumsinya beberapa hari lagi, kemudian kita bisa memilih yang relatif belum matang, gitu ya. Karena kita harus menyadari, bahwa ternyata buah dan sayur ini ada yang istilahnya klimakterik, ada yang non-klimakterik. Kalau klimakterik itu adalah yang setiap harinya dia akan berproses. Ada proses respirasi yang membuat kematangannya nampak di situ, ya. Karena ada namanya gas etilen. Jadi kalau kita lihat ada mangga, ada pepaya, dan sebagainya, itu yang kita sebut klimakterik. Sementara kalau ada semangka, timun, dan sebagainya itu non-klimakterik. Sehingga kita tidak terlalu kemudian memusingkan kemudian warnanya apa dan sebagainya. Tapi kalau yang klimakterik, kita harus lihat dari warnanya, kesegarannya, keempukannya, dan sebagainya. Jadi kondisi fisik harus kita perhatikan dulu. Kedua, kita harus kemudian memilih tingkat kematangan sesuai kebutuhan. Ya. Kita pikirkan, apakah mau dikonsumsi langsung, atau kemudian kita konsumsi beberapa hari kemudian. Ya. Kita harus mikirkan ketika kita mau nyimpan lama, maka waktu beli kita juga harus milih-milih dong yang kemudian tingkat kematangannya jangan sama. Kita coba yang kematangannya agak berbeda-beda sehingga bisa kita konsumsi sesuai dengan hari yang sesuai dan tidak terjadilah penampilan yang kita sebut over mature ya yang terlalu matang di situ ya. Kemudian kita harus mempertimbangkan jangan sampai ada serangan hama atau mikroorganisme yang ada di dalam bahan pangan segar tersebut. Kemudian kita juga lihat nih ya higienitas dari penjualnya. Tadi saya awali dengan pengalaman pribadi saya tadi ceritanya. Mau beli pisang, kemudian ketika sedang memilah pisang, terus penjualnya batuk di depan saya. Maka saya malah nggak jadi, udah Pak, nggak jadi Pak, saya langsung pergi gitu kan. Karena kita ada kekhawatiran kalau saat ini melihat kondisi seperti ini. Ya, kita lihat beberapa contoh nih ya. Kalau kita memilih seperti wortel, kemudian daging, ayam, begitu ya, kita lihat nih di sini warnanya harus cerah, aromanya khas, ya, teksturnya harus tegar, ya, tidak kemudian kelihatannya tidak segar dan sebagainya. Kemudian kalau dia misalkan seperti bawang atau kita lihat brokoli dan yang lain, kita lihat juga yang kondisinya sedang yang kita inginkan, begitu ya, tidak over mature. Misalkan kalau bawang jangan sampai lah yang sudah ada tumbuh di situ ya tunasnya. Atau kalau kemudian kita lihat brokoli yang warnanya masih segar dan kemudian warnanya hijaunya segar dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau kita mau beli jeruk ya tentu jangan sampai ada yang jamuran seperti itu dan sebagainya. Kemudian kalau mau beli beras ya jangan sampai ada kutunya. Ini kiat-kiat yang paling mudah kalau kita mau belikan ya dan ini keseharian kita. Kalau kemudian kita memilih kemudian buah seperti pear dan sebagainya, kita bisa pegang, ya apa penyok atau tidak. Kalau kemudian ikan kita bisa lihat itu ya, kalau kita pegang ini kemudian dia
teksturnya itu lurus atau kemudian sudah menjadi lemes begitu ya. Dan untuk telur kita bisa gunakan, ada sinar nggak sih yang kita lihat, misalkan ke lampu gitu, kita lihat, kita intip. Nah, kalau semakin banyak ruangnya ya di situ udaranya, berarti dia semakin tidak baik. Jadi ini beberapa kiat sederhana kalau kita mau melihat ya bagaimana mutu fisik suatu bahan pangan. Ya. Kemudian yang berikutnya ini ada gambar-gambar yang warnanya relatif sama, tapi saya memberikan contoh untuk beberapa kategori lauk pauk nih ya. Pertama udang. Ya, kalau udang ya kita harus kemudian melihat ciri-ciri udang yang baik. Bentuknya, tubuhnya masih utuh, kemudian ada ikatan antar ruasnya kokoh kalau kemudian kita pegang ya, masih keras, baunya masih segar, warnanya masih kelihatan bercahaya dan bening dan sebagainya. Sementara kalau kemudian kita lihat daging ya dari domba misalkan, kita bisa lihat ya yang sebelah kanan ya, atau dari sapi dan sebagainya, kita lihat daging segar misalkan, ciri-ciri daging segar adalah baunya bau memang khas daging segar ya. Kemudian daging sapi berwarna merah, lemaknya juga kita lihat kesegarannya. Daging kerbau kita juga melihat warnanya merah ya, kemudian tapi ototnya nggak kasar. Kemudian kalau daging kambing kita melihat warnanya merah jambu tua biasanya, kemudian lemaknya keras ya, dan baunya memang tajam kalau daging kambing ya. Sementara kalau unggas kita bisa melihat, saya kira audiens semua saya kira sudah terbiasa ya, kemudian bersih ya, kondisi luarnya kering tidak berlendir ya. Kemudian warna dagingnya ya putih kekuningan tapi tidak terlalu merah dan sebagainya. Tidak terlalu amis, tidak berbau asam, teksturnya kenyal kalau kita pegang. Kemudian dan sudah tidak kelihatan ada darah di sana. Itu kalau unggas. Bagaimana kalau ikan ya? Kalau ikan kita bisa melihat, pertama adalah dari insangnya bisa kita lihat nih ya. Jadi kesegarannya bisa kita lihat di sana ya. Dari bola matanya cembung ya dan bening ya, kita lihat di situ insangnya berwarna merah tua dan cemerlang. Tapi hati-hati dengan ikan ini. Kadang-kadang kalau kita lihat insangnya warnanya merah, oh ternyata ikannya ikan yang tidak segar, tapi oleh penjualnya kadang-kadang dikasih kemudian zat warna merah nih ya. Jadi itu juga membuat hati-hatian kita, dan kemudian tidak ada lendir ya yang keluar dari tubuh si ikan itu. Kemudian warna kulitnya juga harus kita amati yang masih kelihatan segar. Ini untuk ikan kita lihat ya. Jadi dengan demikian kemudian terus bagaimana nih tipsnya nih ya. Apalagi kalau seperti di Bogor sekarang ini kalau belanja kan harus bawa kantong sendiri, maka kita harus upayakan nih ya bawa kantongnya terpisah ya. Kita harus mampu mengidentifikasi nih ya, mana pangan yang kita beli yang kemudian kemungkinan rusaknya itu rendah, mana yang sedang, yang tinggi. Kita harus mampu membedakan. Jadi paling tidak ada 3 kantong nih jadi di sini ya. Kemudian rute belanjanya juga harus kita pertimbangkan supaya tetap segar ya, kemungkinan rusaknya kemudian bisa kita hindarkan. Maka kalau belanja kita mulailah ya dari tempat-tempat makanan yang tidak mudah rusak. Kemudian ke yang sedang. Misalkan tidak mudah rusak itu, atau risiko kerusakan rendah itu misalkan beras, kacang, ya, atau umbi, atau rempah yang kering. Kita beli dulu. Setelah itu kemudian yang risiko sedang. Kita beli sayur, buah, telur. Baru di akhir kita beli yang mudah rusak nih, ya, misalkan daging, unggas, atau ikan yang segar. Maka rutenya bisa kita atur supaya ketika kemudian kita bayar dan kita pulang segera bisa kita handle di rumah dengan cara yang baik, misalkan disimpan di refrigerator, di kulkas, atau di freezer gitu ya. Kemudian cara yang lain adalah waktu berbelanja, karena waktunya sekarang ini kemudian jamnya ketat ya, diatur khusus, maka kemudian kita juga harus berupaya nih gimana caranya supaya supermarket atau minimarket tempat kita beli nggak crowded. Maka kemudian ya mulailah kita mengawali belanja ketika toko pasti buka begitu ya, supaya kita bisa mengatur jarak dengan yang lain. Terus kemudian upayakan belanjanya nggak usah jauh-jauh supaya bahan yang mudah rusak tadi kemudian bisa secepat mungkin bisa kita handle di rumah ya. Jadi pesan-pesan yang berikutnya adalah kita harus mengatur nih rencana siklus belanja selama PSBB ini ya. Dengan buat daftar kebutuhan, kemudian kita beli sesuai dengan lifetime dari masing-masing bahan pangan itu. Kalau bahan pangan itu yang
umurnya lama waktu simpannya, maka kemudian kita bisa beli yang relatif banyak begitu sehingga kita nggak bolak-balik ya. Kemudian kalau untuk yang sedang-sedang saja seperti sayuran dan sebagainya, kita bisa siasati dengan 3-5 hari ya sekali untuk beli rumah itu. Jadi beli sayuran tersebut dan beli dalam jumlah yang cukup untuk satu siklus belanja sehingga kita tidak ingin keluar rumah terus. Kecuali kalau memang niatnya pengen keluar rumah ya. Tapi ini sangat tidak diharapkan oleh kita semua. Itu untuk pangan segar. Bagaimana dengan untuk pangan yang sifatnya olahan? Saya kira general saja untuk yang ini ya. Pertama kita harus cek tanggal kadaluarsa produk. Jangan kemudian selama masa pandemi COVID ini di PSBB ini kita harus yakin bahwa yang kita beli itu sampai masa kemudian kita konsumsi nanti adalah belum kadaluarsa. Ya, kalau dulu barangkali kita bisa beli lagi, tapi sekarang karena kita banyak di rumah maka harus cari yang expiry date-nya yang lebih lama, yang masih lama, gitu ya. Kemudian cari yang kemasannya masih utuh, yang tidak bocor, tidak penyok dan sebagainya. Dan jika membeli produk dingin, pastikan kita beli di tempat yang memang suhunya ya sesuai dengan yang seharusnya. Jadi kalau dia produknya produk susu, pasteurisasi dan sebagainya, ataupun produk-produk beku, maka kita harus meyakinkan suhunya sesuai dengan yang seharusnya. Sama dengan yang tadi, maka diharapkan kita juga mencari ya toko-toko yang dekat dari rumah untuk menjadi lebih cepat. Kemudian pesan yang umum adalah pesan jangan lupa ya baca label pangan karena bagaimanapun yang nanti kalau kita konsumsi kita bisa memperkirakan berapa asupan zat gizi yang kita kemudian akan dapatkan dari pangan kemasan tersebut. Dan jangan heran ya di era-era sekarang ini gambar yang sebelah kanan itu sengaja saya keluarkan di situ ya. Hati-hati dengan produk overclaim begitu ya. Ini salah satu contoh produk X ya yang saya potong ya mereknya di sini diceritakannya waduh luar biasa katanya. Jadi ini produk untuk anak-anak ya Bapak Ibu semuanya dan yang mengejutkan adalah di produk ini kalau kita baca di situ ada tulisan di situ boost imunmu gitu ya. Kemudian meningkatkan sistem imun tubuh. Mengandung vitamin D yang katanya satu porsinya setara dengan 17 gelas susu dan sebagainya. Waduh, ini apa iya nih? Ini menurut kalau Badan POM mengatakan ini overclaim dan seharusnya tidak boleh. Namanya iklan pangan tuh menyebutnya meningkatkan sistem imun tubuh dan sebagainya tanpa ada penelitian. Jadi sekarang banyak iklan-iklan yang karena memang suasananya adalah semua orang pengen imunitasnya baik, maka kemudian dimanfaatkan oleh para pedagang dengan kemudian menjual produknya dengan berlebihan. Dan ini harus kita waspadai hal-hal seperti ini supaya kita tidak kejeblos dengan iklan-iklan itu. Ya. Kemudian yakinkan bahwa yang kita beli kita paham ya berapa lama dia masa simpannya. Kalau kita punya fresh milk ya dalam bentuk pasteurisasi, ini umurnya hanya 5 hari. Maka kemudian jangan kemudian kita beli yang murah ukuran kemudian beli sekian banyak, ternyata kita simpan sampai sebulan di rumah. Maka harus kita yakinkan, maka kita membeli sejumlah yang kita perlukan ya dalam jumlah yang pas sesuai. Jadi atur siklus belanja selama masa PSBB ya. Kalau produk-produk yang olahan yang bisa disimpan di suhu dingin ini sebenarnya 2-4 minggu sekali tidak apa-apa. Tetapi kalau kecuali produk susu pasteurisasi, kemudian janganlah kemudian terlalu lama disimpan, apalagi dibuka tutup. Nah untuk itu maka kemudian kita harus membuat perencanaan siklus belanja ya berapa lama kita akan belanja lagi. Kalau memang ada fasilitas online, kenapa kita tidak memanfaatkan itu ya? Karena dengan demikian kita bisa mematuhi semua ketentuan, semua rekomendasi yang dibuat oleh pemerintah ya dan benar-benar kita kemudian work from home ya dan berinteraksi dengan orang-orang yang memang sudah kita tahu. Ya. Itu poin pertama, memilih bahan pangan segar atau bahan-bahan olahan. Ya. Kedua, kemudian pertanyaan yang mungkin timbul adalah terus bagaimana disimpannya ya? Gitu ya. Mulai kita melihat bagaimana penyimpanannya itu. Kuncinya adalah kita harus mau dan mampu menyimpan bahan makanan pada suhu dan kondisi yang sesuai dengan tujuan adalah menghambat proses kerusakan atau pembusukan. Sehingga kemudian karakteristik organoleptik ya dari rasa, dari cita rasa,
dari aroma dan sebagainya tetap seperti yang kita inginkan, dan nilai gizinya juga tidak berubah sedapat mungkin. Nah, intinya seperti itu kalau menyimpan bahan pangan. Ya. Kemudian kita harus memastikan bahwa tangan kita selalu bersih untuk bisa menjamin bahwa produk itu akan aman buat kita dan keluarga kita tentunya. Ya. Kita harus mampu memisahkan ya pangan pada wadah yang berbeda-beda. Ya. Kalau kita ngelihat refrigerator ini kan cantik ya, tersusun rapi, tidak berantakan begitu ya. Dan kemudian untuk buah kita perhatikan ya, jenis tadi sudah saya sampaikan, apakah klimakterik atau non klimakterik. Kalau yang klimakterik kita simpan di sini berarti proses pemasakannya akan kemudian menjadi lebih lambat. Ya, kalau kita ada mangga yang masih belum matang kita taruh di kulkas ya nggak akan matang-matang gitu kan ya. Nah, itu harus dipertimbangkan. Tapi kalau kemudian kita menyimpan timun, kemudian semangka utuh dan sebagainya, ya di sini juga nggak disimpan di dalam juga nggak apa-apa gitu ya. Maka untuk sayur dan buah, jangan menyimpan bahan pangan ini di dalam wadah yang tertutup rapat. Karena juga masih ada proses yang terjadi di dalam bahan pangan tersebut, sehingga kita rekomendasikan kalau mau menyimpan sayur, ya maka simpanlah di kantong plastik, tapi berikan ada lubang, ya ada perforasi di sana. Ya itu yang kemudian harus kita pertimbangkan. Kemudian pertimbangan yang lain adalah mana kita harus mampu menempatkan nih kira-kira untuk yang beku di mana ya, sepertinya kalau untuk daging ikan unggas atau bakso yang beku kita bisa disimpan di freezer atau chiller. Tapi refrigerator kita bisa simpan untuk yang lain-lain ya. Sementara untuk kemudian kita lihat yang seperti serealia, kacang, tepung, susu bubuk yang nggak perlulah, atau rempah-rempah kita simpan di refrigerator. Kita bisa simpan di suhu ruang, tapi yang harus kemudian tidak dijangkau oleh hewan pengerat misalkan, atau kecoa dan sebagainya. Ya. Tetapi kering suasananya, tapi tertutup rapat kondisinya. Ya. Jadi kita harus mampu memilah-milah itu. Dan pastikan bahwa refrigerator kita suhunya sekitar 5 derajat, sementara freezernya suhunya adalah di bawah 0, atau sedapat mungkin mendekati 15. Sehingga penyimpanan produk-produk pangan kita bisa lebih lama. Dan kita bisa melihat tadi ya, di sebelah kanan ya ada rekomendasi berapa sih ya suhu yang bisa kita gunakan untuk penyimpanan tadi. Penyimpanan juga ada tipsnya tentu. Ini dari US FDA di sini ya. Kita kelihatan bisa melihat di sini bahwa dengan penyimpanan pada lemari pendingin dan lemari es, maka kemudian atau freezer kita bisa menyimpan jauh lebih lama. Sehingga kemudian bisa kita lihat di sini kalau pangan-pangan tertentu bisa kemudian kita bisa simpan sampai 6 bulan ya. Dan yang kalau kita simpan di refrigerator, ya misalkan ikan saja, ikan mentah, kalau kita simpan di refrigerator hanya sekitar 2 hari, tapi kemudian kalau kita simpan di freezer bisa 3-6 bulan. Nah, hal-hal ini perlu kita pahami supaya kita bisa mampu membeli yang relatif banyak, tapi bisa dimanfaatkan lebih baik. Kemudian penyimpanan juga harus kemudian kita perhatikan, ya. Perhatikan petunjuk penyimpanan pada kemasan. Kita harus mau membaca kemasan. Ya. Kalau di kemasannya itu adalah simpan di tempat sejuk dan kering, setelah dibuka kemudian ditutup rapat, oh berarti bisa dikonsumsi kembali. Tapi kemudian kalau setelah dibuka harus segera dihabiskan, oh berarti tidak bisa dikonsumsi kembali. Nah itu yang kebiasaan membaca label inilah yang harus kita tingkatkan, karena ada gambaran bahwa orang Indonesia kalau baca label itu yang dibaca pertama adalah memang halal atau tidaknya gitu ya. Kemudian bicara tentang harganya yang dilihat atau mereknya yang dilihat, tapi kemudian ketentuan proses untuk penyimpanan, konsumsi dan sebagainya itu relatif ditinggalkan ya. Jadi kita harus perhatikan informasi pada kemasan apakah produk boleh disimpan kembali sesudah dibuka atau tidak ya. Untuk produk yang dibuka sekali berarti harus dihabiskan sekali konsumsi gitu ya. Kita lihat misalkan ada produk-produk tadi sudah saya sebutkan, misalkan ada susu dan sebagainya harus segera dihabiskan ya, termasuk juga kornet daging ya dan sebagainya, itu harus kemudian segera dikonsumsi lebih cepat ya. Ini di sini ada gambaran ya tentang pesan-pesannya seperti apa.
setelah dibuka harus disimpan di kulkas. Ya, best store and a cold dry. Ya. Kemudian kita lihat ini ada produk yang seru nih ya, jengkol, ya, jengsu. Ya. Kemudian ada susu yang disebutkan di sini, segera habiskan setelah dibuka. Berarti artinya kita nggak boleh menyimpan, konsumsinya harus sekali habis di situ. Ya. Berikutnya, setelah kita tahu cara memilih, tahu cara menyimpan, kemudian kita mencoba bagaimana kemudian mempersiapkan, ya, dan mengolah pangan itu sendiri. Baik, kita awali dengan persiapan pra-pengolahan. Ya. Jadi untuk komoditas yang langsung dikonsumsi, misalnya adalah buah-buahan, maka kita disarankan untuk segera mencuci, ya, mengupas, kemudian memotong dan dikonsumsi segera. Sayur perlu dicuci pakai sabun nggak ya? Gitu ya. Ada iklan kan yang seperti itu. Tapi kalau kita yakin bahwa dengan air mengalir sudah bersih, kenapa harus pakai sabun yang kita juga kadang-kadang belum tahu. Tapi kalau memang sabun itu memang spesially ya dibuat untuk bisa mau mencuci, ya silahkan. Ya. Kemudian pisahkan talenan dan pisau ya untuk jenis kelompok bahan yang berbeda. Nah kalau kita memungkinkan nih kondisinya, maka kita bisa membeli talenan dengan warna yang berbeda-beda, sehingga yang hijau untuk sayur, ya, dan warna-warna yang lain, mana yang untuk daging, dan sebagainya, bisa kita bedakan. Ya. Kemudian cuci tangan saat berpindah menangani bahan yang berbeda. Saya kira pesan cuci tangan sudah sangat luar biasa saat ini. Kemudian pastikan permukaan telur itu bersih, supaya tidak terkontaminasi dengan risiko adanya salmonella misalkan. Nah, pesan khusus adalah tentang thawing, ya. Setelah makanan beku, ya, misalkan kita punya daging yang beku, kemudian kita mau masak dan kita akan kemudian membuat yang beku itu menjadi tidak beku lagi, proses thawing namanya, ya. Nah, akan lebih baik kemudian kalau thawingnya itu prosesnya bisa pelan-pelan, misalkan di refrigerator, ya. Kemudian atau bisa pakai microwave, kan di microwave juga ada petunjuk untuk itu. Tapi jangan direndam air, langsung dikasih air panas gitu ya. Apalagi kemudian setelah di-thawing kemudian dibekukan kembali, maka tekstur dari daging itu sendiri sudah menjadi berubah di situ. Maka saran yang ada adalah kalau kita membeli lauk pauk, maka kemudian sebelum dibekukan ya kita pilah-pilah sesuai dengan ukuran yang diperlukan di rumah gitu, sehingga kemudian ketika melakukan thawing, yang kita thawing ya sejumlah yang diperlukan oleh keluarga kita, bukan yang jumlah besar kemudian dimasukkan kembali ke sana. Ya, ini untuk pesan pra pengolahan. Nah, untuk pengolahan ya pesan umumnya adalah pastikan suhu dan waktu pengolahan ya mencapai titik atau tahap yang aman. Bisa diukur, kalau kita punya termometer bisa kita ukur di sana, ya. Jadi kunci-kuncinya cukup banyak, pesan-pesannya cukup banyak. Di sini rule of thumb-nya atau pesan-pesan umumnya adalah untuk keamanan pangan memang produk-produk seperti daging dan sebagainya harus kemudian di atas 75 derajat di bagian tengah dari bagian yang paling tebal di situ, ya. Kemudian daging tidak berwarna pink ketika kemudian kita lihat di situ. Kemudian tetesan dripnya tidak keruh, ya. Kemudian kalau ikan, ya teksturnya tidak flaky, ya, tidak kemudian kita lihat mudah lepas begitu. Kemudian telur menjadi solid kalau kita lihat di situ. Ya. Jika menggunakan air, pastikan dari sumber air yang bersih dan layak untuk minum harusnya, ya. Ataupun kemudian kita menggunakan cara-cara lain yang bisa diterima, ya. Kalau tadi mau ada yang pakai sabun, rasanya kalau untuk lauk pauk seperti ini enggak lah ya, tapi sayur yang banyak dikomentari ya, untuk iklannya dicuci pakai sabun ya yang memang food grade dan juga buah-buahan di sana. Ya. Kemudian bagaimana upaya kita untuk meminimalisir kehilangan zat gizi akibat pengolahan? Ya. Kehilangan zat gizi sudah kalau kita olah dengan proses apapun itu sudah pasti ada. Ya, tetapi kita bisa minimalisir ya kerusakannya atau kehilangannya tersebut. Maka karena itu kita harus kemudian memilih bentuk pengolahan yang paling sesuai. Ya, sesuai dengan komoditas yang kita gunakan, kemudian sesuai dengan sifat dari zat gizi itu sendiri. Ya. Jadi
Kalau kemudian kita bisa memilah-milah, ya seperti apa, di sebelah kanan ini ada informasi yang bisa kita lihat ya terkait dengan berapa persenkah zat gizi ini bisa berkurang atau hilang akibat proses pengolahan. Ya. Jadi kalau kita lihat vitamin-vitamin yang larut air, misalkan vitamin C, tiamin, kita bisa lihat folat dan sebagainya, itu kalau kemudian kita masak dan kita drain ya, kemudian kita tiriskan, maka kita lihat kehilangannya itu sangat besar. Ya, karena larut air, maka kalau kemudian kita rebus atau kita kukus, apalagi yang direbus tadi dengan panas apalagi, maka kemudian keberadaan vitaminnya bisa kemudian terlarut di air tersebut. Begitu airnya kita buang, maka terbawalah. Jadi bisa sampai 75% tuh hilangnya kalau cook drain ya dari itu. Sementara kalau di cook dimasak saja bisa kemudian bisa 50, 60 dan sebagainya. Kalau kemudian mineral yang sifatnya elektrolit biasanya lebih mudah juga ya terbawa. Misalkan natrium, kalium dan sebagainya. Ya, kalium bahkan kemudian bisa hilang sampai 70% ketika kemudian kita masak ya, kemudian ditiriskan di situ. Jadi kondisi ini. Sementara kalau reheating, pemanasan ulang itu juga bisa memberikan resiko juga. Vitamin C ini kita lihat juga sesuatu vitamin yang saat ini sedang heboh-hebohnya kita perlukan begitu ya, untuk kemudian kita penuhi, tetapi resiko untuk kehilangan akibat pemasakan juga sangat tinggi kita lihat ya. Di freezer saja vitamin C sudah bisa berkurang 30%. Kalau dipanaskan, dikeringkan, dia bisa berkurang sampai 80%. Kemudian dimasak ya, apalagi kemudian dengan suhu panas dan ditiriskan tadi bisa 70%. Kemudian dipanaskan ulang itu juga berkurang lagi 40%. Jadi bisa habis nih sebenarnya vitamin C ya. Jadi pertimbangkanlah cara pemasakan apa yang paling memungkinkan, apakah itu panas basah atau panas kering atau goreng ya. Hindari overcook intinya untuk mencegah kehilangan zat gizi yang tidak perlu. Intinya seperti itu. Intinya kalau yang larut air begitu kita kukus ya, kita rebus ya, terutama yang kita rebus apalagi dengan panas, maka resiko berpindahnya vitamin-vitamin larut air termasuk elektrolit tadi ke cairan akan menjadi lebih besar. Kalau digoreng lebih banyak proses kerusakannya karena suhu yang tinggi, bisa 165 sampai 180 kalau kita gorengkan ya suhunya. Jadi kalau memang digoreng kita harus yakinkan menggunakan minyak dengan kualitas yang baik, kemudian suhunya harus kita kendalikan ya, level panasnya. Di sebelah kanan ini ada rekomendasi ya yang bisa kita lihat di sini. Suhunya berapa, kemudian lamanya berapa lama kalau kita mau menggoreng. Setelah menggoreng, kalau kita mau gunakan kembali, yakinkan bahwa minyaknya itu disaring dari kotoran. Tapi semakin lama kita goreng, maka minyak itu semakin kualitasnya semakin tidak baik. Jadi jelantah juga sangat tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi minimalisirlah pengulangan penggorengan itu sendiri. Kemudian berikutnya ya, bagaimana konsumsi penyimpanan setelah pengolahan? Kalau memang pangan itu kita masak kemudian dalam kondisi terbuka kita biarkan, maka rekomendasi yang umum adalah kita mengkonsumsinya 4 jam setelah itu. Ya. Jadi pastikan makanan jadi dikonsumsi tidak lebih dari 4 jam sesudah diolah jika disimpan pada suhu ruang, apalagi keadaannya terbuka. Kenapa? Biasanya setelah 4 jam itu kemudian mikroba bisa tumbuh dengan cepat. Gitu, ya. Maka untuk makanan dari komoditas berisiko tinggi yang belum habis sesudah 2 jam, sebaiknya kemudian di-reheated, ya, dipanaskan dan dikonsumsi segera. Kemudian makanan yang sudah terlalu lama disimpan, nggak usah dipanas-panasin lagi deh, daripada kita sakit perut, ya, mendingan kita buang saja. Ya. Kalau kita mau memanaskan, maka pastikan suhu penghangat untuk menghangatkan itu ya di atas 60 derajat Celcius. Kalau kita simpan, yakinkan kemudian wadahnya adalah yang food grade, sehingga tidak kemudian ada interaksi ataupun proses pencampuran antara wadah dengan makanan yang kita simpan. Kemudian jika makanan disimpan, maka kita lakukan di refrigerator yang terpisah dari bahan pangan mentah. Jadi di dalam kulkas kita, refrigerator kita harus kemudian ada segmen-segmen yang pembeda pemisah, jangan semua ditumpuk jadi satu. Ya. Jadi sudah masak, tunggu
jangan langsung panas-panas dimasukin juga ke kulkas kan ya. Jika ingin dibekukan, segera setelah makanan itu sejuk baru dibekukan ya. Kemudian memanaskan makanan ya, kalau bisa ya tadi 60-75 derajat, dan yakinkan semua bagian makanan itu terpanaskan. Ini seringkali kadang-kadang kita kalau menggunakan microwave pengen cepat begitu ya, kita pasang kemudian asal anget kita ambil, begitu kita angkat ternyata yang panas bagian tengahnya saja, pinggirnya bawah belum, atau yang panas bagian bawahnya saja, yang atas belum, dan sebagainya. Ya. Kemudian bagaimana dengan mengolah produk pangan, ya, yang sifatnya pangan olahan. Ya. Sama untuk pangan olahan, ya, kita harus memperhatikan beberapa hal. Olah produk sesuai petunjuk penyiapan yang tercantum pada kemasan. Jadi kita baca juga seperti apa. Pastikan produk habis dikonsumsi tidak lebih dari 4 jam, supaya kemudian mikroba tidak langsung naik. Ya. Jangan membekukan berulang kali produk yang sudah diolah. Ini pesan seperti yang tadi untuk pangan segar. Ya. Perhatikan ya petunjuk untuk pengolahan. Ambil contoh di sini ada produk rendang, ya pemanasannya 7 menit, kemudian daging balado ini 3 menit saja. Ikuti itu supaya kualitasnya tetap baik dan rasa atau sifat organoleptiknya tetap baik. Berikutnya saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang mungkin ya Bapak Ibu semua punyai gitu ya. Dan saya mencoba membantu menjawab. Menjawabnya bukan dari saya sendiri, tapi ada referensi yang dikeluarkan oleh FAO ya dan WHO. Kemudian ada referensi juga yang dikeluarkan oleh masyarakat ekonomi Eropa ya ekonomi Eropa yang berada di EFSA, yaitu di Otoritas Keamanan Pangan di Eropa ya. Dan ini dirilisnya juga belum lama, baru tanggal 7 dan 8 April kemarin gitu ya. Kita memang diminta untuk berhati-hati kan ya di dalam menyikapi kejadian Covid ini. Tidak boleh terlalu takut, tapi juga tidak boleh terlalu gegabah ya, meremehkan. Kita sangat takut kemudian kalau terinfeksi, kalau kemudian ada informasi bahwa virus itu bisa bertahan sampai 24 jam ya di dalam kardus ya atau permukaan yang berpori itu. Kemudian kalau dalam stainless steel atau besi dan sebagainya bisa bertahan sampai 72 jam. Itu hasil penelitian yang dilakukan, tapi dalam media skala untuk eksperimental. Tapi untuk skala di luar belum ada informasi penelitian yang sahih selain tadi. Ya. Nah, dengan demikian maka kemudian kita berpikiran, wah kalau gitu, kalau makanan disimpan di dalam kardus, ya, atau makanan kemudian terbuka, atau sayuran terbuka, apalagi penjualnya nggak bersih, punya resiko dong. Gitu. Maka kemudian informasi ini mudah-mudahan bisa membantu. Ya, adakah risiko infeksi COVID-19 dari produk makanan? Ya. Jadi jawabannya adalah meskipun telah terjadi pandemi berskala besar, belum ada laporan adanya penularan COVID-19 melalui konsumsi makanan hingga saat ini. Saat ininya ini adalah untuk cerita Eropa dan kondisi per 7 April. Ya. Oleh karena itu, sebagaimana dinyatakan oleh EFSA tadi, tidak ada bukti bahwa makanan menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat dalam kaitannya dengan COVID-19. Wah, kalau gitu kita nggak usah terlalu hati-hati dong. Nggak juga sih, ya. Kita tetap harus waspada. Ya. Kemudian cara penularan utama untuk COVID sudah diketahui saat ini dari droplet. Saya kira kita semua sudah tahu, gitu, ya. Baik dari bersin atau batuk atau dari hembusan nafas orang yang terinfeksi. Pertanyaan kedua yang muncul adalah, adakah resiko terkena COVID-19 dari kemasan makanan? Ya. Nah, kalau kita lihat di website ini, jawabannya adalah meskipun menurut penelitian terbaru, tadi saya sampaikan bahwa penyebab COVID atau SARS-CoV-2 ini terbukti bertahan 24 jam di kardus, dan kemudian di permukaan keras seperti baja dan plastik bisa sampai 72 jam katanya, ya. Tidak ada bukti bahwa wadah kemasan yang terkontaminasi yang telah terpapar dengan kondisi dan suhu lingkungan berbeda menularkan infeksi. Ya, belum ada ya. Tapi kehati-hatian tetap, kewaspadaan tetap harus kita tingkatkan. Karena itu meskipun demikian, untuk mengatasi kekhawatiran bahwa virus yang ada pada kulit
mungkin dapat ditransfer ya ke pernapasan ya yang oleh orang yang menangani pengemasan. Mungkin dia selama mengemas makanannya kemudian dia bersin dan sebagainya, maka tetap kita harus mematuhi pedoman yang direkomendasikan oleh pemerintah kita ya untuk praktek kebersihan yang baik, termasuk mencuci tangan secara teratur dan efektif. Pertanyaan ketiga, ada 5 atau 6 pertanyaan yang saya tuliskan dan dicoba dijawab di sini karena sering ada orang bertanya tentang hal ini. Bisakah saya terinfeksi melalui proses penanganan makanan oleh orang yang mungkin terinfeksi? Ya. Menurut otoritas tadi, ya, yang EFSA tadi disebutkan, ya, sangat tidak mungkin katanya kita dapat mendapatkan COVID-19 dari proses penanganan makanan. Ya. Otoritas Keamanan Pangan Eropa tadi, EFSA menyatakan bahwa saat ini tidak ada bukti atau belum ada bukti yang menunjukkan bahwa makanan kemungkinan merupakan sumber atau merupakan rute dari penularan virus itu. Ada websitenya, bisa dibuka, ya saya berikan tanda bintang di situ. Tapi ya kita harus ingat secara teoritis seperti halnya kontak terhadap permukaan yang terkontaminasi oleh orang terinfeksi, baik itu dari pegangan pintu atau permukaan lain, makanan juga dapat menyebabkan kontaminasi tidak langsung dengan menyentuh makanan tersebut. Karena itu, maka kita tetap harus mengikuti rekomendasi dari Otoritas Kesehatan Masyarakat tentang cuci tangan. Ya, jadi rekomendasinya adalah membersihkan pangannya dan kemudian selalu mencuci tangan. Berikutnya, ya, bisakah saya terinfeksi oleh konsumsi makanan tertentu? Lagi-lagi disebutkan bahwa sampai saat ini 8 April tidak ada bukti yang menunjukkan ya bahwa makanan itu kemungkinan ya merupakan sumber atau rute penularan virus COVID-19. Jadi relatif belum ada jawaban nih tentang apakah ada bukti saat ini bahwa ada orang yang terinfeksi dari makanan yang dia beli atau dari bahan pangan yang dia bawa. Tapi kehati-hatian tetap harus kita punyai di sana. Berikutnya, terus apa yang harus kita lakukan di rumah untuk meningkatkan atau untuk meminimalkan potensi risiko infeksi COVID-19 dari makanan? Ada nggak sih yang harus kita lakukan? Jawabannya ya, ada yang harus kita lakukan. Pertama, ya rekomendasi umum saya kira kita semua aware. Ya. Cuci tangan Anda secara menyeluruh dengan sabun dan air hangat kalau memungkinkan sebelum dan sesudah belanja, ya itu sangat penting untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Sama pentingnya untuk menerapkan dengan ketat aturan kebersihan di dapur, ya, yang biasanya kita selalu laksanakan untuk melindungi dari keracunan makanan. Kemudian tadi kita sudah bahas panjang lebar, simpan ya bahan pangan dan makanan Anda dengan baik dan benar. Ya. Setiap kontak antara makanan yang dikonsumsi mentah dan makanan yang masak harus dihindari. Jadi jangan sampai ada kontak, kita pisahkan tempatnya ataupun raknya kita bedakan. Ya. Kemudian buang kemasan luar sebelum menyimpan. Jadi kalau kita khawatir dengan apakah kemasan dari luar itu tidak terinfeksi atau tidak, atau tercemar atau tidak, maka lebih baik sebelum disimpan kita lepaskan kemasan luarnya tadi supaya kita yakin tidak ada hal-hal yang tidak baik di sana. Ya. Kemudian cuci buah dan sayuran secara sistematis ya dengan air bersih, terutama jika tidak akan dimasak. Ya. Jadi kalau tadi mau dimasak ya memang harus segera nih dicuci, kalau tidak dimasak ya harus dikondisikan tertentu. Kemudian hindari kontaminasi peralatan dapur. Tadi sudah kita informasikan talenan, pisau dan sebagainya. Untuk yang ini hati-hati mencucinya dan juga gunakan deterjen di sela-sela menggunakannya untuk bahan makanan yang berbeda. Supaya kemudian kita bisa menghindari atau minimalisir kemungkinan terjadinya infeksi tadi. Ikuti instruksi petunjuk memasak termasuk menyimpan tadi ya. Kemudian apakah dimaksudkan untuk makanan itu dalam kondisi matang dan sebagainya, maka harus kita lihat termasuk yang tertulis di kemasan. Cuci tangan dengan air hangat atau air mengalir, di sini yang biasa kita dapatkan ya rekomendasinya, dan sabun sebelum ya memulai penyiapan makanan atau memasak, serta
setelah menyiapkan makanan. Dan kulkas ya dan permukaan dapur kita harus tetap bersih secara rutin, kita bersihkan ya, meskipun ini dengan peningkatan frekuensi saja ya bisa kita lakukan. Kemudian tindakan pencegahan terhadap COVID-19 seharusnya tidak membuat Anda lupa akan aturan klasik untuk menghindari keracunan makanan. Tadi misalkan sudah kita masak dalam waktu 4 jam, kondisi terbuka, suhu kamar seharusnya segera dihabiskan. Seperti itu ya. Foodborne disease atau penyakit bawaan makanan itu harus kita aware supaya tidak terjadi. Jadi sumber-sumber informasi ini yang kita bisa peroleh ya dari European Commission, dari Directorate General for Health and Food Safety tanggal 8 April 2020. Berikutnya kita lihat sumber informasi yang lain. Bagaimana kalau kita belanja di lokasi retail? Ya. Maka yang dipesankan kepada kita adalah minimalkan risiko penularan dengan mengidentifikasi kalau kita berada di sana kita menyentuh apa sih? Kalau kita berada di supermarket pasti kita cari troli kan ya. Maka yakinkan pegangan troli itu dipegang oleh orang banyak. Maka yakinkan kita melakukan proses desinfeksi di situ. Ya. Contoh titik sentuh yang ada tinggi di situ adalah ke troli belanja pegangan tangan kita. Maka yakinkan kita harus membawa desinfektan atau tisu yang memang untuk sanitasi, ya, untuk sebelum memegang gagang troli atau keranjang belanja ya, dan mensterilkannya setiap kali digunakan dengan desinfektan. Kadang-kadang kita nggak sadarkan ya, padahal itu adalah sarana yang selalu dipegang oleh banyak orang. Sama juga kalau kita sedang kemudian ke gym, begitu kita bisa melihat semua alat yang ada di sana itu juga dipegang oleh banyak orang tentunya. Kemudian meskipun materi genetik ya RNA telah diisolasi dari sampel tinja pasien terinfeksi. Jadi ada bukti yang menunjukkan bahwa kalau orang terinfeksi COVID-19, maka kemudian di dalam tinjanya juga ada, tapi sampai sekarang belum ada laporan ya bukti penularan feses oral ini. Ya. Mencuci tangan setelah menggunakan toilet selalu merupakan praktek yang terbaik tentunya untuk aktivitas kita sehari-hari yang kaitannya dengan makanan. Kemudian banyak konsumen yang menganggap ada risiko infeksi COVID-19 yang dihasilkan dari makanan yang dijual terbuka. Lagi-lagi sampai saat ini belum ada bukti ilmiah. Ini untuk case yang dikeluarkan oleh FAO WHO tanggal 7 April. Ya. Meskipun demikian, penting untuk menjaga praktek kebersihan yang baik di sekitar makanan itu, ya seperti di salad bar misalkan, atau produk-produk segar, atau orang yang jualan roti. Dan terakhir, konsumen harus selalu disarankan untuk mencuci buah dan sayuran dengan air minum sebelum dikonsumsi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya diberikan waktu 30 menit oleh panitia untuk menyampaikan ini. Mudah-mudahan lebih sedikit saja. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Hera. Silakan. Terima kasih Dr. Rimbawan. Informasinya benar-benar menyegarkan ya sahabat gizi semua. Malah tadi kita dengar ada rute belanja. Itu ada di Google Map nggak ya, Dok? Boleh, pakai Waze juga bisa. Oh, kayaknya ini bisa jadi hak cipta rute belanja. Terima kasih. Mohon maaf Bapak, ini banyak sekali pertanyaan nih dari sahabat-sahabat. Boleh, silakan. Memang beberapa sudah dijawab di Q&A, tapi ada juga yang menanyakan nih, oke sekarang sudah membeli, yakin nggak ada foodborne disease nggak Pak, kalau dilihat dari referensinya? Iya, bagaimana pertanyaannya? Mungkinkah terjadi foodborne disease setelah dengan adanya pandemi COVID ini? Kalau kemudian kita menjalankan semua proses dengan kehati-hatian yang sekarang lebih, rasanya tidak terjadi deh, ya. Kita bisa meminimalisir juga begitu kemudian sekaligus kita melaksanakan mulai pembelian, penyimpanan, pemasakan yang
kita lakukan untuk COVID-19, mencegah itu, maka sekaligus itu bersamaan juga untuk mencegah terjadinya foodborne disease. Otomatis menurut saya. Ya. Oh gitu. Ya. Baiklah Pak. Sekarang kan banyak nih yang tadi Bapak bicara tentang overclaim.